Oke, wow, terima kasih. Perkenalan yang sangat luar biasa. Makasih banyak Pak juga undangannya untuk diberi kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Em, Hari ini, saya mau bilang pagi hari ini, malam hari ini ya, kalau di sana. Selamat malam semua, selamat pagi untuk yang ada di Indonesia. Betul, saya Mark McClendon dan saya seorang misionaris yang berasal dari Amerika Serikat yang negara bagian Oklahoma, tepatnya Tulsa, Oklahoma. Papi saya dulu adalah profesor di Oral Roberts University. Jadi saya besar di kampus itu dan saya pada akhirnya jadi wisuda dari Oral Roberts University. Kemudian saya ke Amerika, ke Thailand, dan di situ Tuhan tangkap saya, Tuhan dalam satu short term mission trip, cuma 3 bulan, tetapi di mission trip itu saya merasa Tuhan panggil saya untuk memberi hidup saya untuk memberitakan Injil di Asia Tenggara dan untuk menggenapkan amanat agung untuk menjadi bagian dari pasukan Tuhan yang fully dedicated. Tapi karena latar belakang saya media, communications, technology, jadi saya tahu bahwa bidang misi saya itu di situ gitu. Jadi saya mesti tunggangin media komunikasi dan teknologi untuk memberitakan Injil, dan kira-kira 1 tahun kemudian saya datang ke Indonesia untuk pertama kali sebagai orang dewasa. Dan saya masih ingat karena jalan tol dari Semanggi sampai ke Cawang, waktu itu seorang misionaris namanya Bill Myers yang bawa saya di mobil. Hari-hari itu baru dibuka jalan tol dari Semanggi, baru Semanggi ke Cawang, dan itu belum harus bayar. Jadi kita bisa masuk karena baru dibuka untuk dan tidak ada mobil di jalan itu karena belum ngeh gitu kan. Jadi kami itu jalan di jalan tol yang baru dibuka itu tahun 96 di bulan April mungkin ya. Tahun 86 di bulan April. Dan saya selalu ingat itu, wow, di Jakarta ada jalan tol di tengah kota dan saya orang pertama untuk melewatinya. It's like, yay. Dan waktu itu, hari itu kami ke Kelapa Gading Sport Club. Kelapa Gading Sport Club baru buka minggu itu, dan Kelapa Gading itu jauh dari pusat kota, itu di pinggiran Jakarta waktu itu. It's like, oh my gosh, ini jauh banget gitu. Dan kami di situ misionaris itu lagi syuting hari itu. Saya kagum, loh kok ada syuting di Jakarta untuk kerajaan Allah. Mereka syuting Ade Manuhutu. Ade Manuhutu, dan dia dengan gaya TVRI dulu kan, dia nyanyi di pinggir kolam renang. Hey, hey anak muda, mengapa ke apalagi itu. Kalian ya, aku bisa lihat dari wajah kalian. Kalian nggak tahu Ade Manuhutu itu siapa. Dia penyanyi legendaris TVRI tahun 70, Pak Yosua kenal kan, tahu kan? Oh, saya tuh malu sekali, masa saya ini hamba Tuhan orang Amerika lebih kenal, lebih tahu Indonesia daripada kalian semua ya. Benar-benar Tuhan, Tuhan ampunilah hamba-hambamu ini, jemaat ini. Ya itu ada Manuhutu, it's like wow. Nah di situ, jadi saya kembali ke Indonesia tanggal 1 Januari tahun 87. Saya mendarat di Indonesia untuk datang dan melayani Tuhan di Indonesia untuk 6 bulan. Saya memberi waktu saya 6 bulan. Saya bilang kepada misionaris ini, 3 bulan saya belajar bahasa Indonesia, 3 bulan saya kasih pelatihan mengenai producing, directing, shooting, lighting, semua itu.
setelah itu saya mau bermarkas di Singapura. Setelah mungkin ada sebulan, saya di Bandung, belajar bahasa Indonesia di Bandung. Udah saya nangis. Saya bilang, saya nggak ngerti kenapa saya bisa terdampar di bangsa ini. Tapi saya tahu saya harus ada di bangsa ini. Saya tadi berpikir Singapura, karena Singapura maju dan Singapura itu super high tech dan Singapura itu wah pokoknya itu kayaknya apa namanya sangat berpotensi untuk menjadi satu media center. Tetapi saya nggak tahu ternyata Indonesia yang akan menjadi raksasa media. Indonesia yang akan menjadi influencer di Asia Tenggara dan juga di dunia. Indonesia yang punya aset kreatif yang luar biasa. Indonesia yang akan menjadi satu powerhouse media dan teknologi di masa yang akan datang jauh melampaui influence daripada misalnya Singapura yang sampai sekarang media dan teknologi dan televisi dan semuanya dikatup oleh pemerintah, diatur sedemikian rupa sehingga kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi, wow, saya kagum ya dengan tuntunan Tuhan dan sekarang nggak tahu udah berapa tahun, udah sebentar lagi mau tahun 2027 nanti itu sudah 40 tahun di Indonesia dan jadi saya tampilannya orang Amerika tapi kalau di black dalamnya merah putih semua. Oke, gitu ya Pak Yosua perkenalan, oke nggak? Hah? Oke. Oke. Alright. So, sekarang saya mau share hari ini, mungkin karena tadi saya bersaksi itu, mungkin saya share ini. Ini bisa share screen nggak nih, Pak? Bisa ya. Saya share dikit aja karena ini kita baru launching, jadi kalian bisa lihat jadi konsisten ya dengan pelayanan media teknologi. Jadi pelayanan CBN yang dikembangkan tahun ini tahunnya ke-25. Saya sebenarnya nggak mau ini Pak, tapi karena ini kelihatan nggak nih? Ya, tahun ke-25 dan kami baru launching. Jadi ini yang, by the way, terima kasih kepada Bethany Miracle Center yang sekarang melalui Pastor Lucas sudah mendukung 2 proyek kami namanya Holistic Disciple Making Ecosystem di Sumatera Utara dan itu sangat memberkati sekali. Jadi ada dari kami punya 65 lokasi pelayanan di seluruh Indonesia, BMC Bethany Miracle Center di Amerika mendukung secara luar biasa 2 lokasi yaitu adalah di Martubung dan juga di Sicanang di Sumatera Utara. Dan ini semua kami kerjakan yang kalian lihat di layar, kami kerjakan untuk gereja lokal. Jadi Tuhan taruh bahwa gereja lokal itu adalah tangan dan kaki Kristus gitu loh. Jadi gereja lokal yang harus didukung, harus ditolong, harus diberdayakan, harus dikuatkan. Dan ini yang kami kerjakan sekarang melalui ini PAUD, melalui Sanggar Belajar, melalui Sekolah Minggu, Superbook, melalui pelayanan untuk remaja, dan sekarang melalui parenting. Dan parenting ini baru buka. Jadi ini kami 4 tahun kami kerja, dan baru sekarang The Parenting Project buka. Dan ini menurut saya juga mungkin untuk Bethany Miracle Center di Amerika bisa menjadi berkat. Sekarang masih geolocating, tetapi Pastor Joshua ini bisa kalau pakai VPN pasti bisa, kalau dari Indonesia udah bisa buka dan bisa dipakai. Jadi The Parenting Project ini sekarang
terbuka, dan ini adalah 11 modul yang supaya setiap gereja bisa melatih setiap orang tua menjadi orang tua yang terbaik. Ini adalah modul-modulnya: menjadi teladan, membangun kedekatan, prinsip otoritas atau otoritas orang tua, tangki emosi anak, rumah tangga digital, batasan dan disiplin menjadi seorang ayah, mama, papa kerja, membawa anak percaya Tuhan, seksualitas sehat dalam keluarga. Dan ini yang masih kami syuting sekarang, namanya Parenting for a Lifetime, orang tua sepanjang masa. Ini kita mau syuting tanggal 1 sampai 5 Juli mendaki Gunung Rinjani di Pulau Lombok dengan host-host kami, memberi gambaran bagaimana itu kita mengilustrasikan bagaimana menjadi orang tua adalah komitmen seumur hidup. Ini ada, let's see, ini ada promo-promo apa namanya bukan promo, cuplikan daripada modul-modulnya. Peluit sudah dibunyikan. Pertandingan telah dimulai. Pola asuh yang dipakai pastinya akan membawa pengaruh yang kuat pada perilaku anak. Kita akhirnya gol. Jangan tunggu besok. Sekarang, lakukan sesuatu. Jadi jangan sampai nanti otoritas karena mereka ngikut kita karena mereka tuh takut. Otoritas orang tua. Kalau bukan Anda, Bapak-Bapak ya, yang mengajarkan anak-anak tentang seksualitas, siapa lagi yang akan melakukannya? Seperti itulah dunia mengemas seksualitas. Gampang, murah, dikemas secara menarik, and just for fun. Nah, di anak seks itu gimana? Dijelaskan dengan benar, tapi secukupnya. And then aku kasih satu lagi, ini modul batasan dan disiplin. Menjadi pengurus Tuhan yang dipercayakan membesarkan anak-anak kita berarti bahwa semua yang kita lakukan adalah supaya anak kita menjadi pribadi yang disiplin dan cakap. Masuk kok. Saking saya mau anak-anak saya berhasil, maka saya menerapkan disiplin kepada mereka begitu keras. Kamu itu ajak kita ke sini sebenarnya pengen cari ilustrasi beneran atau cuman pengen jalan-jalan sih? Ya, jadi itu semua adalah kita jalankan ini melalui aplikasi, tapi yang mengadakan adalah gereja. Jadi gereja yang daftar. Jadi gereja nanti kalau BMC adakan, dia gereja yang mengadakan, ya, karena dia daftar melalui The Parenting Project, melalui websitenya. Dan kemudian ini 11 modul, satu modul 35 menit. Dan kami baru buka, itu sudah hampir 300 gereja yang daftar dalam waktu hanya beberapa minggu. Dan ini mulai tersebar kabarnya, karena ini adalah pergumulan kita semua sekarang adalah family. And so kita akan bicara hari ini juga, kita nggak akan jauh dari situ, karena ini adalah hari kenaikan Isa Masih. Jadi kita mau bicara mengenai amanat agung, dan kita mau bicara mengenai amanat itu dalam konteks kita kehidupan kita secara personal dan juga apa namanya, keluarga kita. Nah, saya pilih ini sebagai slide yang
pembukaan karena saya suka sekali foto ini. Ini anak ini katakanlah namanya Tini ya. Ini anak ini yang di Nias Selatan di daerah Bawo Mataluwo. Ini anak ini oleh orang tuanya dipecut di depan komunitasnya ya, di depan teman-temannya. Jadi dia dibilang nakal, dia di situ diikat di tiang dan dia ditelanjangin, dan dalam keadaan telanjang dia dipecut dan dihukum, dan akhirnya anak ini memakai label anak nakal, dan dia hidup dalam rasa malu, dia hidup dalam rasa minder, identitasnya hancur, masa depan dia hancur. Dan saya suka sekali foto ini karena ini adalah kita yang berjumpa dengan kasih Bapa. Ya, kita berjumpa dengan Tuhan. Yesus membawa kita ke dalam pelukan Bapa di surga, dan rasa malu seperti kita lihat di wajah anak ini. Ini adalah momen yang luar biasa bagi saya karena berkali-kali saya datang, baru kali ini anak ini bisa mendekat dengan saya dan saya peluk dia dan saya sayangi dia dan kita layani dia, dan anak ini sekarang luar biasa. Anak ini sekarang dia berubah 100 derajat. Dia 180 derajat. Dia menjadi anak yang benar-benar identitasnya dipulihkan. Tapi dia melalui itu menyadari bahwa semua shame itu muncul, semua rasa malu itu dipelukan Bapa itu pada akhirnya pengampunan datang dan pemulihan datang, dan ini adalah kita ya. Anak ini adalah seperti saya di dalam pelukan Bapa, Anda dalam pelukan Bapa, dan ini adalah semua terjadi karena kasih yang begitu radikal yang kita nikmati. Tadi kita nyanyikan pujian penyembahan itu, saya sambil nyembah itu, saya sambil merenung. Ini adalah kasih yang terlalu radikal ya. Kasih yang terlalu luar biasa sehingga Yohanes pasal 3 ayat 16 ya, saya suka ini dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Nah, I love that, you know, bahwa Tuhan itu mengasihi dunia, tetapi it's personal, it's deeply individual. Tuhan mati di atas kayu salib karena melihat kamu, karena melihat saya, dan tujuannya adalah supaya kita menikmati hidup yang sejati. Bukan hanya hidup yang kekal, tetapi hidup yang sejati. Jadi Tuhan membawa kita kepada suatu kehidupan yang layak, yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Dia, dan memiliki tujuan. Memiliki satu tujuan yang pasti. Dan saya mau katakan kepada Anda hari ini bahwa Anda diselamatkan supaya punya tujuan yang pasti hidupnya. Di dalam Dia kita dapat itu ya. Kita tidak hanya menjadi orang yang sekedar ya ngeflow dalam hidup ini. Ya, di mana ada kesempatan di situ kita pergi. Di situ ada kesempatan membangun karir, ya udah situ aja. Oh ini tempat untuk investasi di sini bagus. Oh kita bisa dapat tambahan dari sini sana. Oh itu bagus. Akhirnya kita ini ditarik ke sini, ditarik ke situ oleh dunia ini. Kita nggak hidup dengan fokus. Nah di dalam Kristus kita dapat panggilannya, kita dapat tujuan hidup. Dan hidup kita tuh punya tujuan, punya makna yang dimaknai oleh Injil. Itu adalah hidup yang sejati. Jadi Yesus bukan hanya datang ke dalam dunia ini ya untuk anak Allah, anak manusia menjadi anak domba. Ini adalah rescue mission. Jadi ini adalah misi keselamatan yang targetnya Anda gitu loh. Jadi dia datang, kata firman Tuhan Lukas 19, mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. This is a rescue mission.
And I love this photo actually. Jesus reaching into the water, untuk kita yang tenggelam. Ya, kita yang tenggelam seperti si Tini kecil ini. Tenggelam, kelelep. Bahasa Indonesia yang keren ya. Bahasa Indonesia yang keren. Kelelep. Hey, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang paling keren di dunia. Bahasa Inggrisnya nggak ada kelelep. Nggak ada. Mana ada. Bahasa Indonesia is so much better than bahasa Inggris. Coba ya. Membabi buta. Mana ada bahasa Inggris yang bisa menggambarkan itu. Gila men, membabi buta. The blind pig. Nggak bisa. Bahasa Indonesia aja yang punya kayak gitu. Dulu ada teman saya. Dia misionaris di Indonesia. Satu hari dia datang di kantor ini juga. Dia berapa tahun yang lalu. Terus saya lihat di tumpukan dia kamus. Saya bilang, itu apa? Dia bilang, oh ini kamus bahasa Indonesia. Itu buat apa? Saya bilang, supaya saya belajar bahasa Indonesia. Saya bilang, udah lu kembalikan aja itu ke toko. Minta uang kamu kembali. Bahasa Indonesia itu nggak ada di kamus. 75% dari bahasa Indonesia dicari di kamus, nggak ada. Sebenarnya mau belajar bahasa Indonesia, ya nontonlah Opera Van Java, saya bilang. Oke. Saya lihat di layar, nggak ada yang ketawa. Yang ketawa cuma Pak Yosua aja itu. Wah, Pak, ini jemaat yang sangat menantang, Pak ya. Wajahnya sangar. Jadi ini adalah sebenarnya panggilan yang radikal untuk menghidupi sebuah kehidupan yang berbeda. Dan ini yang saya katakan kepada jemaat yang ada di Amerika, yang ada di New York malam hari ini di Bethany Miracle Center, bahwa God's calling us to live a different life, a radical life. Sebuah panggilan untuk sebuah kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Justru harus berbeda. Karena ada roh Allah yang tinggal di dalam kita. Ini kehidupan yang radikal. Nah ini 2 Korintus pasal 5. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, artinya mereka yang masuk di dalam karya keselamatan Kristus, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi kita hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Isn't that awesome? Jadi ini adalah kehidupan yang super radikal gitu. Makanya saya baru mengerti firman Tuhan di mana Yesus menegur orang banyak. Dia bilang gini, dia bilang kalian tuh ya, kata ini saya parafrase ya. Kalian tuh ya melihat langit merah, kalian bilang, oh hari ini pasti panas gitu. Dan memang demikian. Kamu melihat angin selatan bertiup dan kamu bilang, oh ini bakal hujan hari ini. Memang terjadi seperti itu. Lalu Yesus bilang begini, hai kamu orang-orang munafik. Rupa dunia kamu tahu bacanya, katanya. Tapi kamu gagal untuk membaca tanda-tanda zaman. Saya mengerti banget, maksudnya gini, kita mengaku Yesus, kita bilang bahwa Yesus segalanya, kita bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Rajaku, bahwa Yesus adalah yang bertata di hidupku dan di hidup keluargaku. Tetapi Senin sampai Sabtu, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ikuti perasaan, firasat. Kita dibawa oleh dunia ini dengan segala teknologinya, segala tsunami, sosial media, YouTube, TikTok, all this media yang membanjiri keluarga kita, kehidupan kita. Kita itu dengar sejuta suara, Senin sampai Sabtu, kita itu kayak diombang-ambing kelelep dengan itu semua, ya. Dan kita gagal untuk pakai kacamata kerajaan Allah untuk membaca tanda-tanda zaman dan kemudian menetapkan langkah kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita
kita apa namanya, untuk kita melihat segala yang ada di sekeliling kita, membaca pasar saham jago. Untuk kita ikutin berita jago, dan kita kira-kira wah kalau begini nanti begitu, kalau begini nanti begitu. Yesus bilang kamu munafik. Seharusnya kamu yang percaya, kamu itu baca dong tanda-tanda zaman. Terjemahkan itu secara ilahi dan menetapkan langkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuntunan Roh Allah. Nah, kemudian Yesus ini adalah hari kenaikan, Ascension Day, which is by the way di Indonesia Ascension Day, hari kenaikan adalah libur nasional. Crazy man, Indonesia hebat dong. Kenaikan Isa Al-Masih adalah hari libur nasional. That is absolutely awesome. Di Amerika Ascension Day mana ada sebodoh teng di Amerika, mereka Ascension Day itu nggak tahu itu juga. Di Indonesia jadi libur nasional. Bro, Indonesia itu luar biasa diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena hari kenaikan Isa Al-Masih dijadikan libur untuk seluruh rakyat Indonesia. Come on, that's awesome. Mana nggak diberkati Indonesia? Amerika mungkin di bawah Donald Trump nanti Amerika bikin libur nasional untuk hari kenaikan Isa Al-Masih, siapa tahu. Yang pasti bawah Joe Biden ogah. Pak, kalau udah cukup nanti Bapak itu kasih tahu aja Pak, tinggal 5 menit terus kalau matikan mic saya, kan Bapak kan punya power bisa matikan mic saya, juga bisa mute my video. And then kalau saya lihat wajah saya hilang, saya tahu oh menurut Pak Yosua I'm done. Jadi ini adalah perintahnya daripada perintahnya daripada Tuhan adalah pergi dan membuat murid. I love this. Ini adalah amanat agung yang kita semua terima. Dan saya mau ingatkan kita semua bahwa pada hari itu yang Yesus datang mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa atau segala otoritas di surga dan di bumi. Yesus tidak katakan itu kepada influencer. Dia tidak katakan itu kepada orang kaya. Dia tidak katakan itu kepada orang yang punya wewenang, punya jabatan, punya title. Dia tidak katakan itu kepada the head of the kumpulan para rabi ya dan penguasa Yerusalem dan siapa-siapa gitu. Enggak loh. Dia katakan itu kepada 11 orang yang biasa saja. Orang yang enggak diantaranya enggak ada jenius, enggak ada orang yang hebat, enggak ada orang terlalu kaya. 11 orang yang biasa saja. Tetapi yang kemudian akan dipenuhi Roh Kudus dan akan diberi kuasa yang luar biasa untuk pergi dan menjadi saksi Kristus. Dia katakan, karena otoritas itu yang ada padaku, sekarang aku impartasikan ini kepada kamu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Ajarkanlah mereka. Ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus berjanji bahwa dia akan menyertai kita sepanjang masa sampai kepada akhir zaman. Kalau Anda tidak merasakan penyertaan Tuhan, saya mau katakan sederhana saja kepada Anda, lakukanlah amanat agung. Mulai untuk connect your heart, your mind, your spirit, your person, your life, your family dengan amanat ini. Waktu Anda lakukan itu, aligned ya. I love the word aligned. Menyelaraskan hidupmu dengan amanat agung, which is perintah Tuhan untuk Anda juga. Anda akan merasakan penyertaan Tuhan. Anda akan merasa bahwa hadirat Tuhan akan ini. Langit yang bertembaga atas kepala Anda akan pecah. Langit akan terbuka. Kenapa? You are doing the very thing
the one thing that Jesus commanded us to do. Make disciples. Nggak ada plan B di Alkitab, nggak ada plan C di Alkitab, nggak ada alternatif, tidak ada option lain. Adanya cuma satu, make disciples of all nations. Buatlah murid. Dan waktu kita mulai align dengan itu, maka kita merasa, wow, penyertaan Tuhan luar biasa. Dan ini penting karena kita sedang berada di era pengaruh eksponensial. Nah, ini adalah era akhir zaman di mana kita semua bertarung di ujung daripada akhir zaman. Dan ini adalah masa percepatan yang belum pernah ada dalam sejarah, belum pernah ada. Ini adalah percepatan yang terlalu cepat. Ini adalah segala sesuatu sedang bergulir tanpa izin. Nggak ada yang izinkan. Dan tidak ada yang bisa menahan. Nggak ada yang bisa menahan sekarang. Ini adalah artificial intelligence yang exploding around us. Ya, ini tahun 2024 akan dikenal sebagai tahun di mana artificial intelligence membanjiri dunia. Setiap hari saya kan ikutin banyak channel yang mengenai AI. Waktu saya benar-benar mulai melacak pertumbuhan AI 2 tahun yang lalu, memang dari tahun 2010-11 saya terus bunyikan alarm nada sirena peringatan untuk pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia. Ayo, kita ini harus mengerti bahwa arus teknologi, arus metaverse, arus social media, arus itu semua akan sapu generasi. Kita harus fokus kepada generasi anak dan remaja dan keluarga. Nah sekarang dari 2 tahun yang lalu, setiap minggu, setiap bulan ada kabar baru mengenai AI. Sekarang setiap hari. Every single day. Apa yang diumumkan, ini adalah runaway train. Ini adalah tsunami yang tidak bisa dikendalikan lagi. Tidak ada lagi namanya containment, tidak ada. Dan ini mulai membanjiri, diffusing, merasuk ke dalam lapisan-lapisan masyarakat. Tahun ini kalian akan mulai rasakan, tahun 2025, kalian akan lihat bahwa segala sesuatu bergetar dan mulai berubah. Tahun 2026, 2027, menuju kepada 2033, kalian akan lihat bagaimana AI mulai menjungkir balikan segala sesuatu. Sesungguhnya Anda dan saya ada di akhir zaman. Jadi ini adalah exponential increase of influence. Saya mau bicara hanya mengenai ini, karena kita bicara amanat agung, kita harus mengerti suara apa yang sedang menjadi primordial. Jadi generasi anak dan remaja ini di bawah pengaruh, dan ini harus kita mengerti karena namanya pengaruh adalah kuasa yang memuridkan. Disciple making is influence, right? Adalah bagaimana kita menggunakan power, kuasa daripada pengaruh kita untuk affect the mind and the heart daripada orang yang kita muridkan. Dan ini mulai diambil alih oleh social media. Social media dan algoritma yang setiap hari satu anak remaja, satu anak muda bisa melalui ratusan postingan, doom scrolling, sehingga dia dicuci otak ya. Dia sangat dipengaruhi oleh semuanya itu. Algorithms are literally reforming our brains, reconstructing our neural pathways, reformulating our understanding, memberi kita kacamata baru, memberi kita pandangan dunia yang baru, dan mulai membawa generasi bergeser daripada kebenaran firman Tuhan. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda semua, kalau hari ini kita berlayar kepada satu pulau di Cakrawala dan itu adalah salib Kristus,
dan Anda ditiup 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, cuma bergeser sedikit, apakah Anda pernah akan sampai kepada pulau itu? Jawabannya adalah nggak mungkin. Kita kalau sampai ke cakrawala itu udah meleset jauh. Nah, itu power of influence. Dan apa yang kita lihat di sini ya, yang kita tahu sekarang ya anak-anaknya begini, kita tahu. Tetapi kita menuju kepada ini, di mana the influence is going to be exponential, astounding, and massive. Ya, ini udah basi, ini Sora. Kalau Anda belum lihat Sora, berarti sesungguhnya Anda sudah ketinggalan jauh. Ini berita yang super basi, yang sudah 2 bulan yang lalu, ada yang jauh sekarang yang kemajuannya yang banyak sekali yang mulai keluarkan produk-produk seperti ini. Saya lagi nonton tadi namanya Hyper. Ini namanya Hyper. But there may be changes in the workflow of the website. This is a Hyper. On the right and top side of the website. Hyper click on the adalah start sama seperti Sora, hanya dengan kita mengetik sebuah prompt ke dalam AI ini, dia keluarkan medianya. Jadi dia ciptakan media sesuai dengan apa yang kamu minta. Jadi yang Anda lihat di sini, this lady, this guy, all of this, ini adalah AI, ini bukan manusia. Ini adalah reka. Is that right? Reka AI. Ini adalah yang AI mereka, yang AI gambarkan. Ini bukan orang, nggak ada syuting sini. Jadi ini adalah asli, hanya dari ketikan AI sekarang keluarkan hasilnya. Kenapa ini penting? Kenapa saya habiskan waktu yang sedikit saya ini, Pak Yosua, untuk saya sampaikan ini? Adalah bahwa kita harus mengerti, loh. Ini loh, lihat nih. Ini promptnya. This is the prompt di bawah sini. Several giant woolly men. Ketikan ini, AI hasilkan ini. Ini ketikan ini, AI keluarkan ini. Mirip gua kan? Terima kasih. Crazy loh. Ini bukan manusia. Ini yang AI bikin. Kita nggak bisa lihat bedanya. Ini, a gorgeously rendered papercraft world of coral reef, bla bla bla. Di bawah permukaan air, di bawah laut, tetapi pakai kertas. Gila. Nah, kenapa saya kasih lihat ini? Saya kasih lihat ini karena ini adalah perang pengaruh. Generasi anak sudah tidak tahu lagi bedanya antara yang asli dengan yang palsu. Sekarang kita orang dewasa, kita udah matang. Kita berlayar kepada salib Kristus itu. Kita sulit digeserkan karena kita matang, kita berakar dalam firman Tuhan. Tapi generasi anak mudah dipengaruhi. Generasi remaja mudah dipengaruhi. Ingat ini ya, semakin muda, semakin mudah dipengaruhi. Otak semakin muda, semakin belum formed, semakin gampang diyakinkan sesuatu. Ini adalah pertarungan dan ini penting. Kenapa? Baca kitab Yesaya pasal 59. Tuhan bilang, perjanjianku dengan umatku adalah perjanjian antar generasi. Makanya LGBTQIAA+ adalah ideologi gender, ideologi kematian. Kenapa? Karena mematikan perjanjian dan cetak biru Allah. Iya kan? Karena Tuhan adalah Tuhan antar generasi. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Turun-temurun kemuliaan Tuhan dinyatakan. Perjanjian dia dengan umatnya pun adalah antar generasi. Perjanjianku dengan mereka yang percaya firman Tuhan, Rohku menghinggapi engkau
dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu. Dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka, anak, cucu, cicit, buyut. Ini loh kemuliaan Tuhan dinyatakan di bumi turun-temurun. Turun-temurun. Makanya LGBTQIA itu ideologi yang membunuh iman. Kenapa? Karena ya ini ada ideologi gay di mana sesama jenis, sesama jenis kelamin bersatu bisa nggak? Bisa. Jatuh cinta bisa nggak? Ya bisa lah. Tetapi tidak bisa menggenapkan perjanjian Tuhan. Dan lepas daripada cetak biru Tuhan. Tuhan ciptakannya laki dan perempuan. Diberkati Adam Hawa sebagai laki perempuan yang bersatu. Kemudian diberi perintah pergi beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi. That's it. Itulah kodrat Allah, itu cetak biru. Dan sekarang LGBTQ is promoting this ideology of gender, bahwa kelamin biologis dengan gender adalah dua hal yang berbeda. Kelamin biologis itu kebetulan, ya, itu adalah your gender as I identified at birth, whatever that is. Kemudian gender yang sebenarnya adalah penjelajahan. Gender yang sebenarnya adalah kamu yang feeling, kamu yang merasa, kamu yang dapat gitu, kamu yang eksperimen. Kamu harus eksperimen dong. Kamu harus menjelajah sampai kamu klop, sampai kamu align, dan kamu bilang, inilah gua yang sebenarnya, artinya kamu adalah Tuhan. Ya, kamu adalah penentu. Sementara firman Tuhan mengatakan, enggak loh, aku ciptakannya laki dan perempuan. Ini satu paket, gender dan kelamin satu paket. Dan ini adalah anugerah Tuhan. Aku yang rancang kamu. Aku yang menciptakan kamu. Aku yang menentukan kamu laki. Aku yang memberi kamu anugerah menjadi perempuan. Itu yang harus dirayakan, harus diapresiasi, harus kita ucap syukur untuk kita diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Do you understand? Dan ini yang akan diberkati oleh Tuhan, beranak cucu dan bertambah banyak. Ya, kalau LGBT ya oke, jatuh cinta oke, ya bersatu ya oke, menikah ya menurut undang-undang boleh ya, sudahlah gitu kan. Tetapi maju 20 tahun, maju 30 tahun, adanya cuma batu nisan. Kenapa? Karena itu adalah ideologi kematian. Nggak bisa dan tidak mungkin untuk menggenapkan firman Tuhan ini. Wow. Makanya di Yesaya pasal 60 ayat 1, dalam konteks turun-temurun, anak, cucu, cicit, buyut, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dikatakan bangkitlah menjadi teranglah. Terangmu Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit atas kamu, anak, cucu, cicit, buyut. Keren kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak ada. Cucu, cicit, buyut. Cucu, grandchild. Repot. Apalagi cicit, great grandchild. Repot. Bahasa Indonesia keren. Cicit. Great grandchildren. Buyut. Oh, unggul bahasa Indonesia. Jangan salah bro. Bahasa Indonesia super keren banget. Cuma ada kelemahan juga bahasa Indonesia kadang-kadang. Opo, iki opo. Jadi kayak gini ya, apa namanya, ngomong-ngomong. Ya, kenapa di Indonesia ini kita mesti 2 kali, kita mesti mengulangi satu kata supaya dia double ngomong-ngomong. Udah susah, itu harus 2 kali, jalan-jalan, ngomong-ngomong. Di bahasa Inggris ya, unggulnya di situ. Kalau mau double ya tambah S, ngomong.
Ayo jalan yuk, ya, tambah es aja udah jalan-jalan, jadi lebih hemat sih. Ya, siapa tahu ya beberapa ide saya ini satu saat menjadi kodrat di Indonesia. You could be just idea. So sekarang kita balik lagi, it starts with us, right? Kristus telah mati untuk kita semua. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita, tapi kita sekarang hidup dengan tujuan, kita hidup dalam pengertian, kita udah mengerti, ya amanat agung adalah untuk kita jalankan. Dan ini adalah antar generasi. Ini kita harus melihat dunia melalui kacamata Tuhan. Dan kita harus bertarung. It flows from you. It's very interesting bahwa cara Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan, it's actually so beautiful. Waktu saya menggarap The Parenting Project, saya perlu 4 tahun untuk saya kerjakan this parenting project. Itu pusing banget dong. Saya masuk The Parenting Project itu pusing itu. Pusing itu. 7 keliling itu. Bingung. Karena parenting begitu complicated. Begitu rumit. Begitu kayak spaghetti. So many topic. So many, harus gandeng psikolog anak. Harus gandeng early childhood development specialist. Kalau kita mau ngomongin parenting, kita mau ngomong itu harus bawa orang yang ahli di situ, yang terdidik ya, yang punya special degree, baru kita bisa mengerti. Dan saya pikir kita ini semua tertipu. Kita yang membuat complicated. Alkitab tidak membuat complicated. Alkitabnya simple. Nah, waktu saya dapat itu, tiba-tiba The Parenting Project itu menjadi very beautiful, very simple. Makanya sekarang The Parenting Project cuma 1 modul, 2 modul, orang tua udah nangis. Orang tua dalam kelompok diskusi, ya 1 modul cuma 35 menit. Tetapi caranya itu very simple. Jadi masuk dalam kelompok diskusi, orang tua itu sharing, air mata mengalir. Kenapa? Karena so simple, mata kita terbuka, kita sadar kita mesti mana dan kita mau koreksi. It's so beautiful. Firman Tuhan itu sangat sederhana. Nah, dalam firman Tuhan, kitab Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 19, ini adalah mandat ilahi yang berkumandang sepanjang masa. Ini adalah Tuhan berbicara, kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. It starts with you. It starts from you. It flows from you. Jadi kita harus meresap, kita harus committed menjadi murid Kristus. Jadi making disciple, menjadi disciple maker berarti saya dulu menjadi murid. Puji Tuhan, semua yang hadir di ibadah malam hari ini, berarti kalian itu sudah sadar. Kenapa kalian ikut ibadah malam hari ini? Ada 1001 hal yang bisa Anda kerjakan. Tapi Anda datang malam hari ini, kenapa? You recognize, Anda sadar, this starts with me. Saya yang harus selaras dengan firman Tuhan. Saya yang harus punya kingdom thinking. Saya harus dicuci otak oleh kebenaran. Ya, dicuci otak ya nggak apa-apa dong. Asal sabun yang dipakai adalah sabun kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran yang lain. Bukan api yang asing. Tetapi api dari surga. Api dari Tuhan. Yang menyambar mezbah hidup kita, yang membakar hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Itu maunya api dari surga, bukan api asing yang membakar kita. Ya, kita sadar, makanya kita ikut, kita lagi mengejar Tuhan. Kita lagi dalam sebuah journey untuk mengenal Tuhan, untuk mendapat roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
supaya mata hati kita menjadi terang, supaya kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Hidup kita punya tujuan, hidup kita punya goals. Ada sesuatu yang pasti Tuhan ciptakan kita, kita bersyukur untuk itu, kita masuk di dalamnya, kita align dengan amanat agung, keren banget. Terus dibilang, nah kalau itu kamu udah resap perkataan ini dalam hatimu dan jiwamu, nah sekarang kamu mengikatnya kannya sebagai tanda pada tanganmu menjadi lambang di dahimu. Artinya, everybody knows. Everybody can see you. Malu nggak lu? Kalau itu, you kerja misalnya satu tempat lu kerja ya. 6 bulan setelah kamu kerja, ada teman sekerja yang deketin kamu. Terus dia bilang gini, kamu itu Kristen ya? Oh, aku baru sadar, aku baru tahu. Mestinya 6 jam pertama dia udah tahu kamu Kristen. Kok 6 bulan baru dia ngeh? Ngerti nggak? Ngeh. Itu that is bahasa Indonesia yang super keren. Ngeh. Baru ngeh. 6 bulan baru dia sadar bahwa kamu orang Kristen. It's so shameful. Seharusnya di hari pertama orang bilang, oh this guy's different, this lady's different. Loh kenapa dia bisa bicara begitu? Kenapa dia punya prinsip seperti itu? Kenapa dia punya joy seperti itu? Kenapa dia punya pikiran seperti itu? Kenapa dia itu orientasi hidupnya itu kayaknya ada sesuatu yang penting dalam hidupnya. Dia udah tahu. Karena kamu mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu menjadi lambang di dahimu. Bisa dilihat semua. Dan terutama bisa lihat anak-anak. Anak-anak kamu mendapat teladan dari kamu. Kamu adalah firman Tuhan, kitab yang terbuka bagi anak-anak. You are their model. Anak itu adalah peniru yang ulung. Jadi orang tua harus memberi dia sesuatu yang mulia untuk ditiru. Orang tuanya dodol, ya anaknya dodol. Super dodol. Ya kan? Kenapa? Karena ada yang memberi dia teladannya begitu. Ya Tuhan, Yesus tolong kami semua, termasuk saya. Saya itu juga tersentuh hati saya. Dengan saya menyampaikan ini, saya langsung pikir, apakah saya adalah ayah yang layak untuk ditiru, layak untuk diikutin teladannya? Saya banyak kelemahan, banyak salahnya. Nah, tetapi ini loh, jadi kemudian dari situ kita harus perlihatkan, pertontonkan buat anak kita menjadi teladan yang hidup. Nah, kemudian kita menjadi mengajarkannya kepada anak-anak kita. Kalau kita mengajarkannya kepada anak-anak kita, tapi kita nggak meneladaninya, ya percuma dong. Anak kita kan ikutin action, karena action louder than words. Jadi, lambang di dahi kita, artinya kita perlihatkan kepada mereka, kemudian baru kita membicarakan dengan mereka. Kapan? Ya, all the time gitu loh. Jadi ini adalah rajutan obrolan, diskusi, sharing gitu. Makanya kalau kita membiarkan social media, internet media, all of this crap, this garbage untuk take over kita punya family, even kita makan gitu, WA kepada anak kita, minta itu dong, ambil air buat mama gitu. Padahal anaknya duduk di situ sambil makan gitu. Atau dia ada di ruang sebelah, mama mau ke toko, kamu mau beli sesuatu apa enggak? Sayang gitu. Kita WA-WA-an dalam rumah yang sama. It's taking over our lives. Makanya ya, ini kan bukan parenting project ya, ini bukan parenting apa namanya seminar malam ini. Cuma ini adalah wake up call buat kita. Kita harus membicarakannya. Ini adalah relationship
ini adalah relasi kasih di dalam rumah yang membuat kita bisa muridkan anak-anak kita. And I will tell you this, di era AI, yang bisa nanti bersaing dengan pengaruh AI dalam kehidupan anak-anak kita, hanya mama papa. Gereja nggak bisa, gereja 2 jam dalam seminggu. Listen, gereja adalah added value, gereja adalah bonus. Ini saya kasih ini ya. Anak kita adalah tanggung jawab kita. Orang tua adalah teladan. Cara kita adalah membangun relasi ya. Membicarakannya setiap saat. Ini adalah saya waktu anak saya masih SMA. Ini di Plaza Senayan, duduk di Starbucks ya. Dan yang keempat, ini sangat menarik ya. Rumah kita adalah tempat ibadah utama. Ini adalah tempat ibadah ya nomor 1. Satu. Rumah Anda adalah gereja kecil. Adalah gereja induk dalam kehidupan anak-anakmu. Anak-anakmu belajar mengenal Tuhan di rumah. Belajar untuk mengaku dosa di rumah. Belajar untuk saling mengampuni di mana? Di rumah. Belajar bertumbuh kuat dalam firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, hafal ayat-ayat firman Tuhan di mana? Di rumah dong. Kalau komunitas gereja kita, Bethany Miracle Center, itu adalah bonus. Itu adalah nilai tambah. Itu adalah powerful. Komunitas yang powerful, yang influencing, dan memberi kita pertemanan, memberi kita konteks, memberi kita kesempatan untuk menyembah Tuhan bersama, bertumbuh bersama. Tetapi induknya adalah rumah. Dan papa adalah gembala nomor 1, mama adalah wakil gembala, wakil gembala nomor 1. Ya, itu loh. Bisa Anda nangkap itu nggak? Loh Pak, saya belum menikah. Tempat kos kamu, apartemen kamu adalah rumah ibadah. That's it. Kamu jadikan tempat tinggal kamu tuh rumah ibadah. Taruhlah di tembok Yosua pasal 1 ayat 9. Jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Ya, taklukkanlah tanah perjanjian. Taruhlah. Jadikan itu tempat doamu, tempat belajar firman Tuhan. Jangan nonton Netflix mulu. Jangan itu menjadi, wah ini tempat, wah gue udah home theater banget. Wah, pasang speaker. Itu kamu dicuci otak. Algorithm is really brainwashing you. No, jadikan itu, ini adalah tempat ibadahku. Itu. Nah, anak-anak kita untuk yang berkeluarga, mereka di situ. Mama, papa ribut nggak? Oh, nggak tahu istri saya ikut nggak ya? Istri saya, Pak Yosua, ada istri saya nggak ya? Ini. Oh, tanya aja. Istri saya sama saya cekcok nggak? Cekcok. Ribut nggak? Iya, iyalah. Namanya itu saya orang Amerika, dia orang Jawa. East meets West. Ya, dia punya dia punya budaya Jawa yang kental. Sementara saya orang Amerika yang gitu tebar pesona. Dia adalah orang yang very ini banget loh. Dia orang yang very konservatif dalam hal seperti itu. Wah, itu pokoknya begini. Ribut. Anak saya juga lihat ribut. Tapi anak saya juga lihat kami saling memaafkan, saling mengampuni, saling mengasihi, saling memberkati. Dan anak saya belajar dari situ. Oh, pengampunan ternyata seperti itu. Oh, saling maafkan itu kayak gitu loh. Gitu. Jadi dalam konteks rumah, inilah tempat di mana anak kita bisa bertumbuh ke arah Kristus. Dan ini disertai janji. Ya, aku taruh foto keluarga karena ini lagi bicara kurang lebih seperti itu.
Ya, bisa lihat sebelah kiri, anak saya Cody, ya anak saya TJ, anak saya Holly yang lahir dengan Down syndrome. Ya, ini masa pertarungan membesarkan anak. Lihat aja wajah saya kayak gitu. Wajah saya seperti pria yang super stres. Ya udah super capek gitu. Beda dengan sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas adalah inilah seorang bapak yang sudah selesai bayar kuliah anaknya. Lihat aja wajah saya itu seger. Tapi disertai janji. Di sini dikatakan, hey man, kalau kamu jadikan rumah kamu seperti itu, ya, kamu itu jadikan rumahmu sebagai tempat ibadah. Kamu ajarkan anak-anak kamu. Kamu membicarakan setiap saat, bangun, tidur, keluar, masuk setiap saat. Kamu jadi teladan ilahi. Taruhlah sebagai lambang di dahimu. Ya, kemudian tuliskannya di tiang pintu rumahmu. Taruhlah di tembok, taruhlah mengingatkan kita semua. Who we are, apa identitas kita. Sebagai orang yang ditangkap oleh kasih yang radikal itu. Diubahkan oleh karya Kristus yang radikal itu. Dan kita bukan lagi milik kita sendiri. Dan kita adalah orang yang menerima warisan amanat agung. Kita dalam umat yang diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan yang pasti untuk bertarung. Ya, di dalam satu goals yang pasti. Kita nggak hanya sekedar exist. No. Kita dalam milik Tuhan dengan janji Tuhan, dengan amanat Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan begini, kamu akan panjang umur bro. Dan anak kamu juga akan panjang umur. Apakah Anda mau melihat anakmu panjang umur? Cucumu panjang umur? Lakukanlah firman Tuhan akan panjang umur. Ya, untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi ini disertai janji. Jadi kita harus become disciple maker ya. Kita harus menjadi seorang yang disciple maker. Pertama dari kita dan kemudian keluarga kita, baru kita menjadi disciple maker di tempat kerja kita. Ya, kita tularkan itu, teladani itu di dalam seluruh kehidupan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami belajar, kami duduk di kakimu dan kami menjadi seorang murid yang mendengar firman Tuhan dan diperlengkapi oleh firman Tuhan, dan kemudian kami dibekali dengan firman Tuhan untuk menjadi disciple maker. Tuhan, itu semua mulai dari kami dan kami mau Tuhan menurut firman Tuhan. Kami tidak mau menjadi korban tsunami social media, internet media, TikTok media, Netflix media. Kami tidak mau anak kami pada akhirnya dibawa arus ya algoritma dan kemudian itu bergeser nilai kehidupannya dan pada akhirnya lepas daripada iman percaya mereka. Tuhan, kami tidak mau di keluarga kami mau katakan dalam nama Yesus tidak ada deconstruction, tidak ada destruction of faith, tidak ada itu semua, tidak ada pengaruh kuat daripada ideologi filsafat dunia ini yang jahat dan mematikan. Itu tidak bisa mempengaruhi keluarga kami, tidak bisa juga mempengaruhi kami. Kami mau berakar kuat dalam firman Tuhan. Kami mau hidup dengan misioner. Kami mau hidup dengan penuh percaya. Kami mau menjadi disciple maker dimanapun kami pergi. Mulai dari rumah dan kemudian melangkah daripada gereja induk dalam hidup kami, yaitu rumah kami sendiri. Melangkah ke dalam dunia ini. Tebarkan kasih dan cinta kasih daripada Tuhan kepada semua orang. Terima kasih. Kita buka kedua tangan kita. Ambil 1 menit biar Roh Kudus mengurapi Anda.
Anda meresapi kebenaran firman Tuhan ini. Yesus mengatakan begini, dia bilang, ini loh amanat agung yang kuberikan kepada kamu untuk muridkan segala bangsa. Tetapi Roh Kudus akan turun atas kamu, memberi kamu kuasa menjadi saksiku. Dan Tuhan, kami percaya Roh Kudus Engkau berhembus. Seluruh otoritas di langit dan di bumi diberikan kepadamu. Tuhan, Engkau hembuskannya dalam kami hari ini. Kami itu bukan dengan kekuatan dan hikmat kami dan kehebatan kami. No. Ini adalah Roh Allah yang berkarya melalui kami, di dalam kami dan melalui kami. Kerajaan Allah itu yang datang atas kami, mengubah pikiran dan pengertian kami. Dan oleh Roh Kudus melalui kami mengubahkan dunia ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.